Selamat datang kembali di kisah seru Abu Nawas, hanya di Glory Story. Pernah nggak sih kamu membayangkan ada orang yang dilarang keras keluar rumah, tapi malah terlihat di pasar ramai, ceramah, belanja, bahkan jadi pusat perhatian? Lah, itu Abu Nawas. Di bab pertama, kita semua dibuat bingung. Gimana caranya Abu Nawas bisa tetap muncul di pasar padahal rumahnya dijaga ketat oleh pengawal kerajaan? Apa dia pakai sihir atau cuma akal-akalan khas Abu Nawas ya? Nah, di bab 2 ini pertanyaan kamu akan mulai terjawab. Tapi tenang, jawabannya nggak akan semudah itu. Karena Abu Nawas punya rencana yang lebih gila dari dugaan siapapun. Siap-siap ngakak, geleng-geleng kepala, dan jangan lupa like, komentar pendapatmu, dan subscribe sekarang juga, karena kamu bakal nyesel kalau ketinggalan bab selanjutnya. Yuk langsung kita mulai. Bab 1, Perintah Aneh dari Sang Raja. Istana Baghdad dipenuhi suara denting lonceng saat para penjaga berlari terburu-buru menuju aula utama. Di tengah ruangan, Raja duduk di singgasananya dengan wajah masam. Ia memegang surat kabar harian kerajaan. Matanya menyipit membaca berita tentang kelakuan terbaru Abu Nawas yang membuat seluruh rakyat tertawa sepanjang minggu. "Cukup sudah," bentak sang raja. Abu Nawas terlalu sering mempermainkan istana dengan kelicikannya. Kali ini dia harus diam di rumahnya. Tidak boleh keluar satu langkah pun. Para menteri saling berpandangan, tahu bahwa ketika raja murka, perintahnya tidak bisa ditawar. Segera mereka kirim utusan untuk menyampaikan titah itu kepada Abu Nawas. Para pengawal pun ditugaskan berjaga di depan rumahnya siang dan malam. Sementara itu, Abu Nawas sedang memberi makan burung merpati di halaman rumahnya yang sederhana. Ketika utusan kerajaan tiba, ia menerima kabar itu dengan wajah datar, namun matanya menyimpan binar khas penuh rencana. "Jadi, aku tidak boleh keluar rumah?" tanyanya dengan nada lembut. "Baiklah, aku akan taati perintah raja," jawab Abu Nawas dengan tersenyum lebar. Senyum yang membuat sang utusan merasa was-was. Keesokan paginya, seluruh Baghdad digegerkan oleh kabar yang mengejutkan. Abu Nawas terlihat sedang berdiri di tengah pasar. Dia bahkan menyapa warga sambil membawa keranjang buah, seolah tidak ada larangan apapun yang sedang berlaku. Para penjaga yang berjaga di rumahnya mengaku bahwa Abu Nawas tidak pernah keluar. Dia bahkan sempat menyapa mereka dari jendela malam sebelumnya. Namun sekarang dia ada di pasar. Bagaimana mungkin? Warga berbondong-bondong menuju pasar untuk melihat kebenarannya. Dan memang benar, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, dikelilingi penjual dan pembeli yang penasaran. Beberapa orang langsung berlari kembali ke istana untuk melapor kepada raja. Wajah sang raja memerah mendengar kabar tersebut. "Dia menghina perintahku," teriaknya membanting cangkir emas di tangan. "Bawa dia ke hadapanku, sekarang juga," perintahnya kepada para pengawal. Mereka pun segera menuju pasar untuk menangkap Abu Nawas. Namun saat mereka tiba di pasar, Abu Nawas menghilang. Tidak ada jejak, tak ada keranjang, bahkan tikar tempat duduknya sudah disapu angin. Orang-orang yang tadi melihatnya pun kebingungan. Mereka bersumpah bahwa Abu Nawas benar-benar ada di sana. Pengawal kembali ke istana dengan tangan kosong dan wajah bingung. Raja semakin murka, tapi juga penasaran. Bagaimana bisa seseorang berada di dua tempat sekaligus? Di malam hari, para penjaga di rumah Abu Nawas kembali melihat siluetnya dari jendela. Ia sedang membaca sambil meminum teh. Tenang seolah tak ada kejadian apapun. Benar-benar misterius. Di pagi harinya, kejadian serupa terulang. Abu Nawas kembali muncul di pasar. Bahkan kali ini ia berdiri di atas panggung kecil dan memberi ceramah tentang kejujuran dan hukum. Rakyat makin heran. Bagaimana bisa dia keluar rumah tanpa ada yang melihat? Tanya seorang ibu sambil menggendong bayinya. Apa dia jin atau punya ilmu gaib? Raja mulai kehilangan kesabaran, namun dalam hatinya ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Apa yang sebenarnya direncanakan Abu Nawas? Bisiknya lirih sebelum ia memutuskan untuk menyaksikan sendiri keanehan itu esok hari.
Dan begitulah misteri Abu Nawas pun menjadi pembicaraan hangat di seluruh Baghdad. Tapi tunggu dulu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Abu Nawas melanggar perintah raja atau ada trik licik yang belum terbongkar? Bab 2. Bayangan di pasar, wajah di jendela. Keesokan harinya, kota Baghdad kembali ramai seperti biasa. Pedagang mulai menggelar dagangan mereka sejak fajar, anak-anak berlarian di antara kios, dan para penjaga kota mondar-mandir menjaga keamanan. Namun, ada satu hal yang membuat semua kepala menoleh. Abu Nawas terlihat di pasar. Ia tampak santai, mengenakan jubah coklat kusam dengan topi khasnya yang miring ke kiri. Di tangannya ada sekeranjang kecil berisi biji-bijian yang ia taburkan ke tanah untuk memberi makan burung. Warga yang melihatnya mulai berkerumun. "Itu Abu Nawas kan?" bisik seorang wanita tua pada suaminya. "Bukannya dia sedang dikurung?" "Benar, raja sendiri yang mengumumkan. Bahkan rumahnya dijaga 4 pengawal siang malam," sahut pemuda lainnya dengan mata membelalak. Namun tak seorang pun berani mendekati langsung. Mereka hanya mengintip dari balik gerobak atau dari balik tudung dagangan. Sementara itu, Abu Nawas terlihat tenang. Ia duduk di atas batu bundar, meniup seruling bambu kecil sambil tersenyum. Beberapa anak kecil ikut duduk di sekitarnya, tertawa melihat gaya meniupnya yang pura-pura fales. Seekor burung pipit bahkan sempat hinggap di bahunya. Semua ini terlihat terlalu ajaib. Kabar kemunculan Abu Nawas menyebar cepat seperti api membakar jerami. Hanya dalam 2 jam, berita itu sudah sampai ke telinga sang raja. Ia langsung terbangun dari kursinya dan memanggil pengawal. "Pastikan apa benar dia muncul di pasar, padahal kalian berjaga di depan rumahnya." Para pengawal tampak panik. "Ampun tuanku, kami jaga rumahnya sepanjang malam. Jangankan keluar rumah, jendela pun tak terbuka. Kami bahkan mendengar dia batuk dari dalam." Raja mengerutkan dahi, wajahnya merah padam. "Kalau begitu, siapa yang di pasar itu?" "Yang mulia, beberapa warga bahkan mengaku berbicara langsung dengan Abu Nawas tadi. Mereka yakin itu dia. Gaya bicaranya, candaannya, bahkan bau minyak rambutnya pun sama." Tak tahan lagi, raja segera memerintahkan kudanya disiapkan. Dengan diiringi beberapa pengawal istana, ia menuju pasar. Di tengah jalan, warga menyambutnya dengan sorak-sorai. Sebagian memberi hormat, sebagian lainnya hanya menatap keheranan. Tapi semuanya sepakat pada satu hal, Abu Nawas benar-benar ada di pasar. Begitu tiba di pasar, raja meloncat turun dari kudanya. Matanya menyapu kerumunan, dan di sanalah, tepat di depan toko kain, Abu Nawas sedang tertawa lebar, berbicara dengan seorang nenek penjual kebab. Namun begitu raja memanggil namanya, sosok itu langsung menghilang ke gang sempit. "Kejar dia!" teriak raja. Para pengawal berlari menyusuri gang demi gang, namun tak seorang pun berhasil menangkapnya. Sosok itu menghilang begitu saja seperti bayangan yang tertelan cahaya. Raja kembali ke istana dengan amarah yang tak bisa disembunyikan. Ia langsung menuju rumah Abu Nawas dan memaksa masuk. Namun begitu membuka pintu, raja terdiam. Di ruang tamu sederhana, Abu Nawas sedang duduk tenang sambil minum teh seperti tak terjadi apa-apa. "Selamat datang tuanku, kenapa datang mendadak?" tanya Abu Nawas sopan. Raja tidak langsung menjawab. Ia memandang lekat wajah Abu Nawas. Tatapannya sama, suaranya sama. Bahkan baju yang ia kenakan pun berbeda dari yang terlihat di pasar. Ini benar-benar membingungkan. "Berani kau bermain-main denganku, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada rendah tapi menakutkan. "Apa kau main sulap? Apa kamu punya saudara kembar? Atau apa kau benar-benar gila seperti yang banyak orang katakan?" Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil menatap ke arah jendela yang setengah terbuka. Lalu dengan pelan ia berkata, "Kadang untuk bisa melihat kebenaran, orang harus belajar melihat bukan hanya dengan mata." Raja menatap jendela itu, lalu kembali memandang Abu Nawas. Disinilah semuanya akan terungkap, tapi tidak hari ini. Sebab Abu Nawas masih punya satu kejutan lagi yang akan membuat seluruh istana geger. Bab 3. Cermin rahasia di balik tirai. Malam itu, istana terasa berbeda. Raja Harun al-Rashid berjalan mondar-mandir di kamarnya dengan dada bergemuruh. Pikirannya dipenuhi satu nama,
Abu Nawas. Bagaimana bisa seseorang berada di dua tempat dalam waktu bersamaan? Ia mengirim mata-mata ke rumah Abu Nawas, ke pasar, bahkan ke tukang sihir. Tapi tak satu pun bisa menjelaskan keanehan hari itu. Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di ruang kerjanya menghadap tumpukan gulungan kertas dan botol tinta. Di hadapannya, seekor kucing hitam tidur meringkuk sama tenamnya dengan tuannya. Di luar rumah, 4 penjaga istana tetap berjaga ketat. Mereka bergantian berjaga, saling mencatat suara dari dalam rumah. Salah satu dari mereka bersumpah bahwa ia mendengar Abu Nawas berbicara sendiri. Tapi yang membuat mereka lebih bingung, setiap malam selalu terdengar suara 2 orang berbeda dari dalam rumah. Keesokan harinya, Abu Nawas terlihat lagi di pasar. Kali ini, ia menjual jam pasir sambil bercerita tentang waktu. Siapa yang bisa mengembalikan 1 butir pasir ke tempat semula akan jadi orang paling beruntung, katanya, membuat anak-anak tertawa dan orang dewasa mengerutkan dahi. Kabar ini kembali sampai ke telinga raja. "Cukup, aku sendiri yang akan mengawasinya malam ini," kata raja sambil menggenggamkan tangannya. Ia memerintahkan dibuatkan lubang pengintai di rumah Abu Nawas, tersembunyi di dalam gentong air milik tetangga di depan rumah. Malam pun tiba. Raja bersama seorang prajurit kepercayaannya menyelinap masuk ke rumah tetangga dan mengintip lewat lubang rahasia itu. Mereka bisa melihat ruang tengah rumah Abu Nawas. Lampunya menyala redup dan Abu Nawas terlihat sedang membaca buku, sendirian. Namun tepat saat jarum jam menunjuk pukul 9, sosok kedua masuk dari ruang belakang. Wajahnya identik dengan Abu Nawas, tapi pakaiannya berbeda. Satunya mengenakan jubah biru, satu lagi merah. Keduanya duduk dan mulai berdiskusi tentang kebebasan, waktu, dan keadilan. Raja nyaris menjatuhkan teropong bambunya. Apa itu kembarannya? Atau ilusi? Atau hantu? Bisiknya dengan suara bergetar. Namun Abu Nawas yang berpakaian merah tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekati jendela. Ia memandangi langit lalu berkata, "Terkadang yang kau lihat belum tentu benar, dan yang kau anggap nyata bisa jadi hanya bayangan." Tiba-tiba lampu di rumah padam. Semuanya gelap. Raja panik. Ia hampir lari, tapi pengawalnya menahannya. Saat lampu menyala kembali, hanya ada 1 Abu Nawas di dalam rumah. Duduk tenang seperti sebelumnya, seolah tak terjadi apapun. Raja tak bisa tidur malam itu. Ia merasa seperti dipermainkan, tapi juga tertantang. Ia mulai curiga Abu Nawas menyimpan alat rahasia, mungkin cermin gaib, atau bahkan bantuan makhluk dari dunia lain. Ia memerintahkan seluruh pasukan rahasia untuk mencari tahu apakah ada lubang rahasia, lorong bawah tanah, atau alat sihir di rumah Abu Nawas. Namun, keesokan harinya, Raja mendapat kiriman surat dari Abu Nawas. Isinya hanya 1 kalimat. "Tuanku yang mulia, tidak semua bayangan berasal dari cahaya. Kadang ia berasal dari pikiran yang tak tenang." Raja menghempaskan surat itu ke meja. Ia merasa sebal tapi juga tertarik. Abu Nawas seolah mengajak main catur dengan realita. Ia memutar otaknya. Kalau memang benar Abu Nawas tidak keluar rumah, lalu siapa yang dilihat orang-orang di pasar? Malam itu, Abu Nawas kembali terlihat dari jendela rumahnya, tapi di waktu yang sama, sekelompok anak kecil bersumpah bahwa mereka baru saja bermain kelereng dengan Abu Nawas di lapangan. Bahkan salah satunya menunjukkan topi Abu Nawas yang katanya tertukar. Kini, semua orang di Baghdad ikut bingung. Ada yang bilang Abu Nawas bisa menggandakan diri. Ada yang yakin itu hasil sulap. Tapi ada pula yang percaya Abu Nawas menyimpan cermin berjalan, alat kuno peninggalan masa Sulaiman yang bisa menampilkan bayangan hidup dari seseorang selama orang itu jujur dan cerdas. Raja semakin tak tahan. Ia memutuskan,
Besok pagi akan memanggil Abu Nawas ke istana dan menginterogasinya langsung. Tanpa pengawal, tanpa saksi, hanya berdua saja. Tapi apakah itu cukup untuk mengungkap rahasia Abu Nawas? Ataukah justru raja yang akan masuk dalam permainan pikiran yang lebih dalam dari yang ia kira? Bab 4. Pertemuan rahasia dua kepala. Pagi yang cerah tiba dengan ketegangan tak biasa di dalam istana. Para pengawal berbisik-bisik, para pelayan terlihat cemas, dan hanya satu orang yang melangkah dengan wajah tenang, Raja Harun al-Rashid. Ia telah memutuskan hari ini ia akan bertatap muka dengan Abu Nawas, sendirian, tanpa pengawal, tanpa penasehat. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, namun senyum lebarnya seperti biasa, ramah dan mencurigakan. "Assalamualaikum tuanku, pagi yang indah untuk mengungkap kebenaran bukan?" katanya sambil membungkuk hormat. Raja membalas dengan anggukan pelan. "Abu Nawas, aku ingin jawaban. Hari itu kau di rumah, tapi juga ada di pasar. 2 penjaga saksi bahwa kau tak keluar, tapi 20 warga pasar bersumpah melihatmu berdagang jam pasir. Jelaskan padaku, dan kali ini tanpa teka-teki." Abu Nawas duduk santai di kursi tamu khusus yang biasa dipakai duta besar asing. Ia menatap raja penuh hormat, tapi juga sedikit geli. "Tuanku yang mulia, izinkan saya menjawab dengan satu permintaan. Jangan marah sebelum saya selesai bercerita." Raja meneguk airnya dalam sekali tegukan. "Baik, tapi jangan bermain kata." Abu Nawas menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Beberapa hari lalu saya membuat sebuah alat. Sebenarnya bukan alat biasa, lebih seperti teater kecil, cermin, dan tirai. Saya menyebutnya bayangan yang berjalan." Raja mengernyit. "Cermin lagi?" "Benar tuanku, saya membuat cermin dengan sudut khusus, dipasang di balik tirai di dalam rumah. Lalu saya mengajari seorang anak jalanan untuk menirukan cara saya bicara, berjalan, bahkan tersenyum. Tubuhnya mirip saya, posturnya hampir sama. Dia adalah aktor kecil saya. Saya hanya duduk di rumah, sedangkan dia tampil di pasar." Raja terbelalak. "Kau mengelabui rakyatku dengan seorang anak kecil yang menyamar jadi dirimu?" "Bukan mengelabui, tuanku. Saya mengajari mereka bahwa persepsi bisa salah. Orang sering menilai kebenaran hanya dari apa yang dilihat, padahal kadang kenyataan tersembunyi di balik tirai." Raja berdiri dari kursinya, matanya tajam. "Tapi kau melanggar perintahku untuk tidak keluar rumah." "Saya tidak keluar, tuanku. Badan saya tetap di rumah. Perintah tuanku tidak saya langgar satu jengkal pun," jawab Abu Nawas tenang. Raja diam cukup lama. Lalu ia duduk kembali perlahan. "Lalu, bagaimana suara kalian terdengar dua di dalam rumah?" Abu Nawas tersenyum, lalu membuka gulungan kecil dari sakunya. "Ini alat pantulan suara. Sederhana saja. Saya letakkan di balik rak buku. Suara dari luar bisa dipantulkan kembali ke dalam, seolah ada 2 orang berbicara." Raja menatap gulungan itu seperti melihat sihir, tapi makin lama ia mulai tersenyum. Sebuah tawa meledak dari mulutnya. "Haha, kau memang gila, Abu Nawas, tapi ini jenius." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih tuanku. Saya hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa terkadang cara terbaik untuk mematuhi perintah adalah dengan berpikir di luar kotak." Raja mengangguk. "Baiklah, aku tidak akan menghukummu, tapi anak kecil yang jadi aktor itu harus kuberi hadiah. Panggil dia ke istana. Aku ingin bertemu anak yang bisa menirumu dengan sempurna."
Abu Nawas tertawa. "Baik, tuanku. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti tuanku malah mengira dia adalah saya." Keduanya tertawa lepas pagi itu. Tapi saat Abu Nawas hendak pamit, raja menatapnya satu kali lagi dengan sorot serius. "Tapi ingat Abu Nawas, kau boleh bermain-main dengan cermin dan bayangan. Tapi jangan pernah bermain-main dengan kepercayaan." Abu Nawas menunduk dalam. "Saya pegang kata-kata itu, tuanku." Saat dia berjalan keluar istana, para pengawal menatapnya seolah mereka baru melihat ilusi. Sebagian dari mereka masih belum percaya bahwa Abu Nawas tidak benar-benar melanggar perintah. Tapi satu hal pasti, tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan Abu Nawas dengan cara biasa. Tapi, apakah kisah ini sudah berakhir? Tentu tidak, karena hari berikutnya Abu Nawas kembali membuat Baghdad heboh dengan tiba-tiba muncul di dua tempat yang jaraknya mustahil dicapai dalam waktu bersamaan. Bab 5. Cermin terakhir dan rahasia yang terungkap. Keesokan harinya, kehebohan kembali mengguncang Baghdad. Tak hanya para rakyat, bahkan para menteri dan penasihat istana pun dibuat geleng-geleng kepala. Abu Nawas, yang semalam baru saja menerima peringatan dari raja, kembali terlihat di dua tempat berbeda. Yang pertama, ia terlihat duduk di pinggir sungai, mengajari anak-anak bermain alat musik dari bambu. Lalu, hanya dalam hitungan menit, seorang pedagang mengaku berbincang langsung dengan Abu Nawas di dekat Masjid Tua, jauh dari sungai, dengan obrolan serius tentang harga kurma. Desas-desus pun merebak. Apa Abu Nawas bisa menggandakan diri? Jangan-jangan dia bukan manusia biasa. Mungkinkah dia punya saudara kembar? Bisik-bisik itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid yang langsung mengernyit penuh curiga. "Bawa dia ke sini, sekarang juga," titah raja dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Tak lama, Abu Nawas pun tiba di istana dengan senyum yang tak pernah pudar. Tapi hari itu, wajah raja tak membanas senyum itu. Ia menatap tajam dan menuding, "Kau mainkan aku lagi, Abu Nawas." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu membuka gulungan kecil dari kantong jubahnya. Gulungan itu berisi sketsa. Di situ tergambar dua cermin besar yang dipasang di dua sudut kota, serta dua anak yang berbeda berdiri di depannya, masing-masing mengenakan jubah dan topi khas Abu Nawas. "Tuanku, rakyat menyukai keajaiban, tapi lebih dari itu, mereka suka belajar tanpa merasa digurui," ucap Abu Nawas sambil menyerahkan sketsa itu kepada raja. "Dan kau mengajarkan mereka apa? Bahwa kebohongan bisa disulap jadi hiburan?" tanya raja mulai naik nada suaranya. Abu Nawas mengangguk pelan. "Bukan kebohongan, tuanku, tapi pelajaran bahwa mata bisa tertipu, telinga bisa keliru, dan penilaian bisa salah arah. Saya hanya ingin mengajak mereka berpikir lebih dalam dan tertawa di tengahnya." Raja terdiam. Ia memandang keluar jendela istana, melihat langit Baghdad yang perlahan ditutupi awan. Dalam hatinya, ia tahu Abu Nawas telah menantang semua logika tanpa benar-benar melanggar hukum atau menyakiti siapapun. "Aku mulai lelah dengan permainanmu, Abu Nawas." "Saya juga lelah, tuanku, tapi jika lelah membuat kita berhenti berpikir, maka kita akan tertinggal oleh waktu." Kata-kata itu menghantam hati raja. Tak ada kebohongan, tak ada perlawanan, hanya sebuah nasihat yang menyentuh dari seorang rakyat biasa yang selalu dianggap licik, tapi justru selalu membawa pencerahan. Akhirnya, raja tersenyum meskipun lelah. "Baiklah, kau menang lagi, tapi mulai sekarang, cukup satu bayangan Abu Nawas saja yang boleh berkeliaran di Baghdad, tak perlu dua. Rakyatku bisa gila kalau terus-terusan mencari mana yang asli." Abu Nawas menunduk hormat. "Saya bersetuju, tuanku. Satu Abu Nawas saja sudah cukup membingungkan. Kalau dua, bisa-bisa Baghdad tak tidur 7 hari 7 malam." Tawa meledak di ruangan itu. Ketegangan mencair.
Raja Harun al-Rashid akhirnya berdiri dan memeluk Abu Nawas seperti sahabat lama. "Kau tetap penggoda pikiranku yang paling sulit." Abu Nawas menjawab pelan, "Dan tuanku adalah ujian logika yang paling menyenangkan." Hari itu Baghdad kembali tenang. Tapi satu hal berubah. Rakyat mulai berpikir sebelum percaya dan tersenyum sebelum marah. Sebab di negeri tempat Abu Nawas tinggal, kebenaran sering datang lewat jalan yang tak biasa. Dan di balik segala kecerdikannya, satu hal yang tak pernah berubah. Abu Nawas selalu setia pada niat baik meski caranya membingungkan dunia. Semoga cerita ini jadi pengantar tidur yang berkesan, mendalam, dan penuh inspirasi. Kalau kamu ingin cerita lain dengan gaya serupa atau ingin spin-off tentang anak-anak cermin Abu Nawas, aku siap bantu kapanpun. Kalau ingin cerita lain silahkan bilang ya, langsung saja baca bab berikutnya, bab 6.